Jika boleh jujur, Killer Croc mungkin adalah salah satu penjahat Batman yang paling menyedihkan, dan aku akan menjelaskan alasannya. Sejak masa kecil Waylon Jones, dia menderita kondisi di mana kulitnya mulai menumbuhkan sisik di seluruh tubuhnya. Hal ini membuatnya tampak semakin mirip buaya setiap harinya. Anak-anak di lingkungannya mengejeknya, masyarakat secara umum mengucilkannya, dan bibinya yang alkoholik serta kasar pun tidak jauh berbeda. Sang bibi selalu memulai hari Waylon dengan menyikat paksa sisik dari tubuhnya, yang aku bayangkan pasti terasa sangat menyakitkan. Seiring memburuknya kondisi tersebut, dia akhirnya terlihat sepenuhnya seperti buaya, lalu diburu dan dianiaya karena penampilannya. Namun di tengah penderitaan itu, ada satu orang yang bisa disebut teman oleh Waylon Jones, bernama Emma. Emma sering bermain dengan Waylon jika bibinya terlalu mabuk untuk memukulinya. Keduanya dengan cepat menjadi sahabat karib sampai tiba harinya saat seorang perundung bernama Alec menghilang, dan Emma berpikir sebaiknya mereka pergi mencarinya. Keduanya menganggap hal itu sebagai petualangan pada awalnya, namun keceriaan masa kecil itu seketika sirna saat mereka menemukan mayat Alec yang sudah membusuk. Serangan dari seekor buaya raksasa menyusuh, menyebabkan sahabat karibnya mati di pelukan Waylon. Tragisnya, semua orang justru percaya bahwa dialah yang membunuh Emma karena ciri fisik Waylon yang menyerupai buaya. Jika dipikir kembali, Waylon Jones tidak pernah memiliki kesempatan, bukan hanya di masa kecilnya, tapi dalam hidupnya secara keseluruhan. Seiring waktu, kondisinya terus berevolusi hingga satu-satunya tempat dia bisa diterima hanyalah di karnaval. Itu pun jika dia dibayar, atau di selokan, tempat di mana dia merasa paling aman karena biasanya orang tidak pernah pergi ke sana. Apa yang awalnya membuatku merasa sangat sedih untuk Waylon adalah fakta bahwa dia selalu dipandang sebagai Killer Croc sang monster, tapi tidak ada yang pernah berhenti sejenak untuk berpikir bahwa di balik monster itu, dia hanyalah seorang manusia. Namun dalam komik Batman Earth One, Killer Croc dikenal di Gotham hampir seperti mitos urban atau cerita seram anak-anak, tentang monster yang berkeliaran di selokan dan memakan orang hidup-hidup. Secara alami, anak-anak pergi ke selokan untuk membuktikan apakah Killer Croc itu nyata, dan mereka menemukan bahwa dia memang benar-benar ada. Terkadang, jika anak-anak itu cukup berani, mereka justru memukuli Killer Croc. Hanya ketika Batman bertemu dengan Killer Croc secara tidak sengaja, Waylon Jones menjelaskan situasinya bahwa dia tidak pernah memakan atau menyakiti siapapun. Kenyataannya justru sebaliknya. Alasan dia bersikap bermusuhan adalah karena masyarakat tidak pernah memberinya kesempatan. Seperti pepatah, orang takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Kebanyakan orang saat melihat Croc langsung menggunakan kekerasan. Namun Batman justru menawarkan Killer Croc pekerjaan, tempat tinggal yang layak, dan benar-benar membantunya. Batman melihat bahwa Waylon adalah manusia, sama seperti dirinya sendiri. Aku sangat menyukai karakter Batman. Dia selalu melihat sisi terbaik dalam diri orang lain, terlepas dari krisis apapun yang dialami penjahat tersebut. Aku berharap lebih banyak orang bisa bersikap sepertinya. Namun sayangnya, itu hanya terjadi di komik tersebut. Di kontinuitas utama, kisah Killer Croc berbeda. Sepanjang hidupnya, Waylon dihakimi karena penampilannya, tidak peduli apapun yang dia lakukan untuk membuktikan bahwa orang-orang salah. Meski dia berulang kali mencoba menyenangkan orang-orang yang berpenampilan normal, itu tidak pernah cukup. Karena alasan inilah, karena tidak pernah diterima sebagai manusia oleh orang lain, Waylon akhirnya menghancurkan kemanusiaannya dan menerima bahwa dia hanyalah seekor binatang sepenuhnya. Dengan merangkul persona Killer Croc sepenuhnya, dia mulai mengamuk, merampok bank, melakukan kanibalisme, hingga menjadi pembunuh bayaran. Dia bahkan membalas dendam dengan memakan bibinya sendiri yang menyiksanya saat kecil. Hal ini membuatnya dengan cepat menjadi salah satu penjahat Batman yang paling berbahaya. Melalui banyak pertumpahan darah dan kengerian, serta berkali-kali mendekam di Arkham Asylum, sisi kemanusiaan Killer Croc kembali diuji. Apakah kemanusiaan Killer Croc benar-benar sudah hancur, ataukah masih ada keindahan yang tersisa di dalam diri sang monster ini? Nah, kita menemukan jawabannya dalam komik Joker's Asylum, Killer Croc. Ini mungkin salah satu cerita Killer Croc paling tragis yang pernah aku baca. Cerita dibuka dengan Joker yang menyapa staf rumah sakit jiwa, lalu memulai kisah tentang Waylon Jones alias Killer Croc, pria reptil kanibal yang sebenarnya memiliki jiwa yang lembut. Agak meta sebenarnya jika dipikirkan, karena aku menceritakan kisah Killer Croc kepadamu melalui Joker yang juga sedang menceritakan kembali kisahnya. Joker menamai cerita ini Beauty and the Beast bukan hanya karena pesan, tapi juga karena dia benci masalah hak cipta. Di sini kita diperkenalkan dengan Dr. Cross yang menggantikan Dr. Killer Croc sebelumnya karena kondisi fisik Waylon yang semakin menurun. Dr. Cross mengajukan serangkaian pertanyaan tentang masa lalu Waylon yang sering keluar masuk penjara remaja. Dia bertanya apakah Waylon ingin bercerita tentang rasanya tumbuh dengan kondisi kulit seperti itu, tentang ayahnya yang menelantarkannya sejak kecil, atau tentang kesedihan atas kematian ibunya saat melahirkannya. Pada titik ini, Killer Croc mengaum ke arah dokter dengan amarah yang haus darah. Sang dokter tidak takut dan hanya berkata bahwa Croc boleh marah sesukanya dan menekan kemanusiaannya,
tapi rantai itu akan mengikatnya di sana selamanya. Namun, Killer Croc tidak peduli. Dia memakan tangannya sendiri seperti binatang buas sampai kedua tangannya putus, demi membebaskan diri dari belenggu kemanusiaan. Malam itu, Arkham berubah menjadi pemandangan yang berdarah. Joker memberitahu Komisaris Gordon bahwa Dr. Cross sempat meminta bantuannya. Bantuan dari Joker? Batman berkata kepada Gordon bahwa Wayland seharusnya berada di kandang dan tidak dirawat di Arkham. Yang sejujurnya menurutku agak tidak sesuai dengan karakter Batman. Batman kemudian mengatakan bahwa dia mengikuti jejak darah melalui selokan sampai ke kota, di mana Croc jatuh karena kehilangan banyak darah. Namun kemudian jejaknya menghilang seolah-olah dia dibawa pergi. Hal ini membuat Batman dan Gordon bertanya-tanya, siapa orang waras yang mau memungut monster dari jalanan? 8 hari kemudian, Killer Croc tersadar di rumah seorang pria asing bernama Edgar Mason yang membantunya melarikan diri dari hukum meskipun dia tahu reputasi Croc. Dia merawat Killer Croc sementara tangannya tumbuh kembali. Edgar mengatakan bahwa dia dan istrinya akan terus menjaganya sampai dia sembuh dan mengajak Croc bekerja sama untuk menjadi penguasa di kota itu. Croc diam saja, dan Edgar menganggap diamnya sebagai jawaban mungkin. Keesokan harinya, istri Edgar yang bernama Juliet memperkenalkan diri kepada Croc sambil membawa makanan. Dia menawarkan diri untuk menyuapi Croc karena tangannya belum tumbuh sempurna. Dia menunjukkan keramahan kepada pria yang tidak pernah merasakannya sepanjang hidupnya. 2 hari kemudian, Juliet memberitahu Croc bahwa Edgar mengetahui nama aslinya adalah Waylon Jones, dan dia merasa bodoh terus memanggilnya Killer Croc. Saat Waylon mulai bisa makan sendiri dengan tangannya yang baru tumbuh, Juliet memberinya pakaian dan bertanya apakah dia sudah memikirkan tawaran Edgar. Edgar menjalankan bisnis senjata, dan dengan kekuatan Waylon, mereka bertiga bisa menguasai Gotham. Malam berikutnya, Waylon membantu Edgar menghabisi mitra bisnisnya yang licik bernama Tuan Callahan. Selama ini, Callahan hanya memberi Edgar keuntungan kecil, tapi sekarang dengan bantuan Waylon, Edgar menginginkan semuanya. Setelah urusan itu selesai, Edgar merasa bangga dengan pencapaian mereka bersama. 5 hari kemudian, Edgar mengejutkan Juliet dengan sebuah rumah baru yang sangat mewah. Juliet memeluk Edgar dan berkata bahwa dia tahu Edgar bisa menjadi bos di kota ini. Saat merayakannya, mereka memberitahu Waylon bahwa dia adalah bagian dari keluarga sekarang. 4 hari kemudian, Edgar mengadakan pertemuan dengan para bos kejahatan lainnya untuk menetapkan bahwa dialah bos baru dan mereka semua harus melapor kepadanya. Edgar ingin mengambil persentase keuntungan mereka. Namun, orang-orang di ruangan itu tampak tidak setuju. Edgar menyadari hal ini dan memerintahkan Waylon untuk melacak serta membunuh mereka semua sebelum mereka sempat berkhianat. Setelah menghabisi semua bos kejahatan tersebut, Waylon pulang dan menemukan Juliet sedang minum sendirian. Juliet mengeluh karena Edgar sering pergi berjam-jam untuk mengadakan pertemuan rahasia tanpa melibatkan mereka. Padahal Edgar berjanji mereka akan menguasai Gotham bersama. Juliet berkata pada Waylon bahwa mereka sebenarnya tidak membutuhkan Edgar. 4 hari kemudian, Juliet pulang larut malam dan Edgar bertanya dari mana saja dia. Juliet mengaku mengunjungi ibunya, tapi dia menyindir Edgar yang belakangan ini lebih sering melibatkan Waylon daripada dirinya. Juliet menantang Edgar dengan mengatakan bahwa tidak akan ada yang berani menyakiti istri seorang bos karena mereka akan berhadapan dengan pembunuh peliharaannya. Edgar tersinggung dengan sebutan itu dan menegaskan bahwa tanpa dirinya, mereka tidak akan punya kehidupan mewah ini. Edgar kemudian memerintahkan Waylon untuk terus mengawasi Juliet. Hari berikutnya, Waylon mengawasi Juliet saat dia mandi. Juliet bertanya bagaimana rasanya hanya dijadikan sebagai pengasuh. Dia kemudian bercerita bahwa sebelum bertemu Edgar, dia pernah menikah dengan pria lain yang sangat dia cintai, sampai Edgar memukuli pria itu di depannya. Saat itu, dia menganggapnya sebagai bentuk cinta sejati, tapi sekarang dia mulai meragukannya. Pada hari ke-33, Juliet merasa dirinya seperti hewan peliharaan di dalam kandang dan menuduh Edgar hanya memanfaatkan Waylon. Akhirnya, pada hari ke-34, Waylon membiarkan Juliet pergi bebas. Malamnya, Edgar sangat marah dan merasa dikhianati oleh Waylon. Namun dia segera meminta maaf karena menyadari hanya Waylon yang benar-benar setia padanya. Edgar kemudian mengungkapkan bahwa Juliet sudah berminggu-minggu tidak menemui ibunya, yang berarti dia telah membohongi mereka berdua.
Edgar memerintahkan Wayland untuk pergi ke tempat Juliet berada dan membunuh siapapun di sana. Wayland tiba di alamat tersebut tepat saat Juliet dan seorang pria sedang merencanakan sesuatu. Namun, Wayland justru berbalik arah. Di dalam rumah, pria itu bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Dan Juliet menjawab mereka akan tetap pada rencana awal, tapi pertama-tama pria itu harus memukul wajahnya. Keesokan paginya, Wayland pulang dan menemukan Juliet menangis di tangga. Juliet melihat memar di wajahnya dan berkata bahwa Edgar lah yang memukulnya. Dia juga berbohong bahwa Edgar sengaja mengirim Wayland ke tempat itu agar dia mati. Wayland yang termakan manipulasi langsung menyerbu kamar Edgar untuk membunuhnya, sementara Juliet menyeringai di belakangnya. Wayland membunuh Edgar seketika dengan menebas lehernya. Juliet kemudian mengajak Wayland kabur membawa semua uang di brankas. Namun setelah brankas terbuka, pria rekan Juliet justru menembak Wayland. Juliet berteriak agar pria itu terus menembak, sampai akhirnya Wayland melemparkan pintu brankas ke arah pria tersebut hingga tewas. Juliet kemudian memohon ampun dan meminta maaf, sambil berkata bahwa Wayland adalah orang baik dan bukan monster. Keesokan harinya, Batman menemukan Killer Croc di lokasi kejadian di antara mayat Edgar dan Juliet. Wayland berkata kepada Batman bahwa merekalah monsternya, bukan dia. Dia meminta Batman untuk membawanya kembali ke rumah sakit jiwa. Cerita ini benar-benar menunjukkan betapa tragisnya Waylon Jones, sosok yang dikutuk berpenampilan monster, namun di lubuk hatinya hanya ingin diterima sebagai manusia yang baik. Kisah ini benar-benar menyentuh kawan. Semoga kalian menikmati videonya. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.